moral yang mati, empati yang mati, ketidakadaan keberpihakan kepada rakyat, gila duit, gila hormat, itu semua yang melenggangkan korupsi. Duit seberapapun gak akan ada habisnya buat kalian, tapi gak pernah merasa puas, selalu ngerasa maruk dan mati hatinya karena masih mau mengeruk masyarakat yang miskin. Jadi apa yang memang milik rakyat itu harus kembali kepada rakyat. Apa yang sudah dirampok dari rakyat harus kembali lagi ke rakyat. Bayangkan seandainya sebuah skenario gila namun seru benar-benar terjadi di negeri ini. Bayangkan bila Pak Prabowo, dengan segala kewenangan politiknya, tiba-tiba mengumumkan keputusan mengejutkan, mengangkat Salsa Arwina sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi. Kedengarannya mustahil, kedengarannya seperti sebuah mimpi liar yang penuh drama, tapi coba kita bayangkan seandainya itu benar-benar terjadi. Seorang perempuan muda, vokal, tegas, penuh keberanian, yang selama ini lantang bicara menyoroti masalah korupsi, akhirnya ditempatkan di kursi paling panas lembaga anti rasuah. Narasi ini jelas opini, narasi bayangan, tapi mari kita selami bagaimana jika skenario itu benar-benar terwujud. Bayangkan Salsa Arwina berdiri di podium saat pelantikannya. Di hadapannya para pejabat, politisi, pengusaha, bahkan para anggota DPR yang wajahnya pucat pasi karena tahu bahwa kursi empuk mereka selama ini penuh dengan bau busuk. Sorotan kamera televisi menyorot setiap kata yang keluar dari mulutnya. Dengan suara lantang ia berkata, "Saya tidak akan kompromi dengan siapapun. Siapapun yang terbukti korup, siapapun yang bermain kotor, akan saya sikat habis, meski itu teman dekat presiden, meski itu pimpinan partai, meski itu pejabat tinggi. KPK bukan milik politisi, KPK adalah milik rakyat." Kata-kata itu seperti palu goda menghantam jantung para koruptor. Seandainya hal itu benar-benar terjadi, dalam hitungan minggu saja sudah ada perubahan drastis. Rapat-rapat DPR yang biasanya penuh wajah santai, kini berubah jadi ruang mencekam. Banyak anggota dewan yang tiba-tiba gelisah, telepon mereka tak berhenti berdering, mencari cara untuk mengamankan diri. Nama-nama besar yang selama ini tak tersentuh, kini mulai muncul di radar. Dan rumor yang beredar menyebutkan, ada potensi kebocoran keuangan negara mencapai 200 triliun rupiah yang bisa diselamatkan hanya dengan gebrakan besar seorang ketua KPK yang berani dan tak bisa dibeli. Bayangkan seandainya Salsa Arwina benar-benar menggerakkan KPK dengan gaya kepemimpinan yang tegas, keras, tanpa basa-basi. Bayangkan ia turun langsung memimpin operasi tangkap tangan. Malam-malam gelap di ibu kota tiba-tiba diterangi lampu-lampu kamera saat KPK menggerebek hotel-hotel mewah, rumah-rumah elit, bahkan ruang rapat rahasia para politisi. Uang tunai dalam koper, tumpukan emas batangan, hingga dokumen transaksi mencurigakan disita. Dan setiap kali operasi itu berhasil, rakyat bersorak di media sosial. Nama Salsa Arwina trending setiap hari, disebut sebagai pahlawan baru pemberantasan korupsi. Namun tentu saja, bayangan ini bukan tanpa konsekuensi. Lawan-lawan politiknya pasti tidak tinggal diam. Dari balik layar, ada yang berusaha menjatuhkan, ada yang mencoba menyebar fitnah, ada yang mungkin mencoba membungkam dengan cara paling kejam. Tapi justru disitulah letak ketegasan Salsa Arwina diuji. Sebagai opini liar, bayangkan ia menolak semua tawaran kompromi, menolak semua suap, bahkan menolak intervensi dari orang-orang kuat. Dengan keberanian itu, ia bisa mengembalikan wibawa KPK yang selama ini dianggap melemah. Rakyat yang selama ini apatis terhadap politik tiba-tiba kembali punya harapan. Mereka melihat simbol baru perlawanan terhadap korupsi. Anak-anak muda yang biasanya malas bicara politik, kini mulai mengidolakan sosok ketua KPK perempuan yang berani melawan ratusan pria berjas yang menguasai kursi DPR. Bayangkan betapa viralnya setiap pidato Salsa Arwina di YouTube, betapa derasnya dukungan netizen di Twitter, TikTok, hingga Instagram. Ia bisa menjadi ikon generasi baru yang mengajarkan bahwa melawan korupsi bukan hanya sekadar wacana, tapi bisa jadi aksi nyata. Seandainya gebrakan itu benar-benar terjadi, besar kemungkinan KPK di bawah pimpinan Salsa Arwina bisa menyelamatkan ratusan triliun rupiah uang negara yang selama ini terancam raib. Bayangkan angka 200 triliun rupiah, bukan angka kecil, bukan sekadar retorika. Uang itu bisa membangun ratusan rumah sakit, memperbaiki pendidikan, memberikan beasiswa kejutaan anak bangsa, hingga memperkuat pertahanan negara. Semua bisa diwujudkan hanya jika korupsi bisa ditekan habis-habisan. Namun, kita juga harus jujur dalam opini ini. Bayangan seperti itu tentu penuh risiko. Korupsi bukan sekadar tindakan individu, tapi sudah jadi jaringan, sindikat besar yang melibatkan banyak orang dengan kepentingan besar. Bayangkan betapa sulitnya seorang Salsa Arwina melawan mafia hukum, mafia politik, mafia anggaran, yang semuanya punya akar kuat. Bahkan mungkin ada yang mencoba menjebaknya, mencari celah untuk memfitnahnya,
agar citranya runtuh di mata publik. Tapi sekali lagi, narasi ini bicara soal keberanian. Seandainya ia benar-benar konsisten, ia bisa membalikkan keadaan. Dalam imajinasi ini, bayangkan sidang paripurna DPR tiba-tiba jadi ajang menegangkan. Saat Salsa Arwina melaporkan ratusan nama anggota DPR yang diduga terlibat korupsi, ruangan hening seketika. Ada yang berteriak membantah, ada yang berusaha mengalihkan isu, tapi rakyat di luar gedung Senayan bersorak mendukung. Ribuan orang turun ke jalan, membawa poster wajah Salsa Arwina, meneriakkan yel-yel anti korupsi. Momen itu bisa menjadi sejarah baru. Untuk pertama kalinya rakyat dan KPK bersatu melawan DPR yang dianggap sarang tikus negara. Di sisi lain, Presiden Prabowo pun mendapat sorotan. Keputusannya menunjuk Salsa Arwina sebagai ketua KPK bisa dianggap sebagai langkah brilian yang tak terduga. Sebab, itu akan membuktikan bahwa pemerintah benar-benar serius memberantas korupsi. Bayangkan efeknya terhadap citra politik. Dukungan rakyat meningkat, kepercayaan publik kembali tumbuh. Bahkan dunia internasional mungkin akan menaruh hormat pada Indonesia karena berani menaruh orang muda, vokal, dan independen di kursi paling strategis pemberantasan korupsi. Tentu narasi ini hanya bayangan. Tapi menarik jika kita renungkan. Seandainya benar, maka efek domino akan terasa ke seluruh sendi pemerintahan. Partai-partai politik terpaksa berbenah, karena tahu setiap langkah mereka diawasi ketat. Pejabat-pejabat eksekutif di kementerian tidak lagi berani main-main dengan proyek negara. Pengusaha yang biasa menyuap pejabat untuk dapat tender, kini harus ikut aturan main yang jujur. Dan perlahan, budaya korupsi yang sudah mengakar mulai terkikis. Bayangkan pula, generasi muda Indonesia akan mendapatkan teladan baru. Mereka tidak lagi menganggap politik kotor sebagai takdir, tapi melihat ada harapan jika dipimpin oleh orang yang benar-benar berani. Mungkin suatu saat, banyak anak muda yang bercita-cita masuk KPK, menjadi penyidik, menjadi jaksa, atau menjadi aktivis anti korupsi. Dan itu semua bisa dimulai dari satu langkah imajinatif, mengangkat sosok tegas seperti Salsa Arwina sebagai ketua KPK. Namun, sekali lagi, narasi ini murni opini. Sebuah cerita bayangan yang memang belum tentu terjadi, tapi seru untuk dipikirkan. Sebab, selama ini publik sering putus asa dengan pemberantasan korupsi yang berjalan setengah hati. Dengan imajinasi ini, kita diajak membayangkan bagaimana jika ada pemimpin baru yang berani membuat gebrakan besar, tanpa takut pada tekanan politik maupun ancaman dari penguasa. Bayangkan dunia politik Indonesia yang lebih bersih. Bayangkan uang negara tidak lagi bocor ke kantong pribadi, tapi benar-benar kembali ke rakyat. Bayangkan rumah sakit gratis, sekolah berkualitas, infrastruktur merata, semua dari uang yang diselamatkan. 200 triliun rupiah bukan sekadar angka, tapi harapan nyata bagi jutaan rakyat kecil. Dan semua itu, dalam narasi opini ini, seakan mungkin terjadi jika